Selamat datang di Kolat, Ponorogo. Guru siap kadang. Duduk dan mengitai. Turangga, maju, jalan. Pasukan, saya ambil alih. Siap. Hek. Luruskan. Lurus. Istirahat di tempat. Hek. Selamat pagi. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan terutama ya, dan juga kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita di hari ini. Dan sesuai dengan program kita ada di sini untuk melaksanakan latihan taktis peleton. Kepada rekan-rekan sekalian, saya Kolonel Kavaleri Edward Sitorus, Dirbinlat Pusenkap, melaksanakan tugas pada hari ini untuk melaksanakan pengawasan latihan. Ya, jadi kita berdiri di tempat ini pagi hari ini sama-sama melaksanakan tugas. Saya melaksanakan tugas, Anda juga melaksanakan tugas. Oleh karena itu, sebagai awal dari apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, mari sama-sama kita bertanggung jawab dalam mengemban tugas yang dipikul oleh kita masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggung jawab, ya laksanakanlah hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan inilah kebanggaan kita. Ya, kebanggaan kita sebagai seorang prajurit adalah saat kita mendapat tugas, kemudian kita melaksanakannya dengan baik dan berhasil. Oleh karena itu, pesan saya selaku Dirbinlat, laksanakan latihan ini dengan baik. Saya percaya ini bukan latihan yang baru pertama kali dilaksanakan. Ya, satuan sudah sering melaksanakan latihan ini. Rekan-rekan yang sudah cukup senior juga sudah berkali-kali, kecuali yang baru masuk. Yang baru melaksanakan latihan ini pertama kali siapa? Angkat tangan. Siap, siap, siap. Perwiranya, bintaranya ada? Siap. Oh, tamtamanya ada? Siap. Oh, ya, pertama kali. Tunjukkan kesan pertama yang meyakinkan. Ya, kesempatan Anda mengaplikasikan ya ilmu yang sudah didapat di lembaga pendidikan, baik pendidikan tamtama, bintara ataupun perwira, praktekkan di sini. Ya, sesuai dengan tugas jabatan yang akan dilatihkan. Oleh karena itu, jangan jadikan latihan ini sebagai sesuatu yang hanya rutinitas, ya, nggak akan ada gunanya. Lakukan dengan penuh semangat, lakukan bahwa saya mau meningkatkan atau mengupgrade kemampuan diri saya dengan cara berlatih. Ya, seperti kita ketahui bersama, tugas pokok TNI. Ada yang bisa menjawab? Tugas pokok TNI itu apa? Siap. Jawab. Letnan 2 Kavaleri Ahmad Arya Rizky. Jawab. Siap. Tugas pokok TNI yaitu melaksanakan tugas operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Ya, makasih. Ya, jadi sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34, tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, kira-kira begitulah. Ya, jadi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI tadi, ya, inilah kita melaksanakan latihan untuk tugas operasi militer perang yang disebutkan tadi, ya. Dalam rangka tugas militer perang, kita harus siap, harus profesional. Kalian kalau dikerahkan nanti oleh pimpinan sebagai satuan kavaleri, harus tahu mau berbuat apa. Jangan nanti dapat perintah, wah ngapain ya, bagaimana nih mengendalikan tingkat peleton, bagaimana melaksanakan tugas tingkat peleton. Nah, inilah dilatih. Ya, para Danton, manfaatkan ini sebagai sarana latihan untuk mengupgrade diri kita, diri Anda, para bintara juga unsur pimpinan dan para anggota semua. Ya, sehingga kita tidak berharap kita ditugaskan karena negara dalam keadaan perang, ya kan? Tapi kalaupun harus perang, kita harus siap. Ya, negara yang ingin damai, negara itu harus siap untuk perang.
negara yang tidak siap untuk perang, maka dia akan banyak negara-negara lain yang akan berusaha menguasai negara itu, sehingga akan tidak ada kedamaian di negara itu. Jadi kalau negara mau damai, postur kita sebagai TNI harus kuat, harus kelihatan hebat, ya, supaya negara-negara lain berpikir berkali-kali untuk menyerang kita, sehingga tidak ada peperangan di negara kita. Ya, Anda di sini, kita semua di sini pagi ini dalam rangka kita bersiap untuk perang. Ya, jangan sampai kita nggak siap. Ya, walaupun banyak yang bicara latihan terus, kapan perangnya? Ya nggak usah perang kalau perlu. Nah, inilah dalam rangka kita untuk siap perang. Untuk tugas pokok tadi kita menjaga kedaulatan negara, memelihara keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa ini dan seluruh tumpah darah Indonesia, kita siap untuk berperang. Jadi dalam mindset Anda pagi hari ini harus ada tertanam bahwa pagi ini saya berlatih untuk siap untuk perang. Jadi latihannya serius ya, seolah-olah ini perang nih. Walaupun yang musuhnya hanya bullshit, hanya pelatih atau rekan sendiri jadi musuh, ya jangan main-main. Anggap aja itu musuh beneran, supaya kita serius. Ya, saya mohon serius karena kemampuan saya mengawasi juga terbatas. Ya, kemampuan para penyelenggara mengawasi Anda juga terbatas. Awasilah diri Anda sendiri. Ya, kan nggak sering-sering, nggak tiap hari gini kan? Ya kan? Nah, inilah rekreasinya prajurit seperti ini. Ini rekreasi. Jadikan ini sebagai dalam mindset kita, ini rekreasi saya, refreshing saya sebagai prajurit. Refreshingnya ini, ya, itu saja. Jadi mari laksanakan ini. Saya minta tidak ada pengawasan pun, Anda bisa melaksanakan dengan serius. Nanti di hutan-hutan nggak ada orang, ya jangan main-main, ya. Karena nanti kalau di medan tempur sesungguhnya Anda kan tidak bisa main-main. Anda yang main-main, Anda pasti akan tidak selamat. Ya. Ada yang pernah penugasan ke Papua? Belum ya? Siap, ada. Oh, kamu di mana? Siap, di Airu. Airu. Kamu gimana kita nih? Cuma baru satu. Waktu di mana? Siap, di Pokok Dini, Bamina. Waktu kapan itu? Siap, Apter. Bapak? Siap, semua. Ibu waktu apter juga? Siap. Tadi apter juga? Siap, Apter. Ya, kan situasi di sana enak kan, dingin, sejuk ya. Tapi kalau kita keenakan, kita bisa nggak pulang, ya. Bener ya? Siap tuh. Karena musuh di sana adalah utamanya diri sendiri. Teori sudah banyak, ya. Sudah banyak yang kita terima kalau jadi aparat teritorial, laksanakan apa-apa, jadi satgas tempur juga bagaimana. Latihan juga udah sering, tapi banyak korban. Kenapa? Ternyata di sana bukan seberapa banyak latihan dan teori yang kita kuasai, tapi seberapa banyak kita menerapkan teori-teori itu yang terpenting. Ada teori siaga fajar, siaga senja. Kalau itu dilaksanakan, mudah-mudahan aman. Tapi nggak dilaksanakan, lalai. Aparat teritorial, baik-baik dengan rakyat, Komsos, nggak dilaksanakan, malah menyakiti rakyat. Selesai. Ya, jadi teori kita nggak akan kurang. Anda dari pendidikan sudah cukup banyak, ya. Dari lembaga pendidikan sudah banyak, di satuan bertahun-tahun juga sudah banyak. Tapi pada saat Anda tugas nanti, yang menentukan bukan seberapa banyak teori yang sudah kalian kuasai, tapi seberapa banyak teori itu yang mampu kalian terapkan dalam setiap penugasan. Itu yang membuat Anda berhasil dan selamat. Ya, jadi pelaksanaan latihan laksanakan dengan baik, dengan lancar. Untuk penyelenggara laksanakan dengan sebaik-baiknya, laksanakan prosedur. Dan yang terlebih penting daripada semua itu adalah faktor keamanan, ya. Jangan abaikan. Ini kita masih dalam medan latihan, faktor keamanan menjadi prioritas. Anda akan sukses kalau kembali ke satuan nanti tidak ada korban, tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan baik secara personil maupun material. Bisa ini? Iya. Oke.